Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasalul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tafsir Al-Munir tentang surah Ali Imran ya, ayat 113 sampai 115 yang berjudul golongan yang beriman dari kaum ahli kitab dan pahala amal perbuatan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu, baik itu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani ya. Tetapi di sini konteksnya adalah orang-orang Yahudi. Di antara ahli kitab itu ada golongan umat yang berlaku lurus ya, qaimatun, yang lurus, yatluna ayatillah. Mereka membaca ayat-ayat Allah ana al-laili, pada beberapa waktu di malam hari, wahum yasjudun, sedang mereka juga bersujud atau sembahyang. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, hari penghabisan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Wa ulaika minas solihin, dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru, dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi untuk menerima pahalanya. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah maha mengetahui kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ada kata sawa ya. Sawa ini adalah berarti sama saja. Kalau diawali dengan laisu berarti mereka tidak sama ya. Kata sawa ini bisa digunakan baik untuk mufrad atau tunggal, ataupun musanna, orang dua, ataupun jamak, yaitu banyak ya. Ini boleh atau bisa saja menggunakan kata-kata sawa. Sawa adalah sama saja. Kalau laisa itu berarti tidak ya. Kalau laisa sawa berarti tidak sama. Kalau laisu berarti menunjukkan mereka, orang-orang ahli kitab itu tidak bisa disamaratakan ya. Ada di antara mereka kelompok ahli kitab ini yang qaimah, yang lurus, atau yang berdiri di atas kebenaran. Mereka akhirnya masuk Islam dan lurus keislamannya, mereka komitmen dengan keislamannya,
membacakan ayat-ayat Allah pada waktu malam, dan mereka itu juga ahlus sholah, ya, orang yang rajin sujud. Jadi di sini harus kita pelajari nanti ya tentang latar belakang turunnya dan juga maksud yang sebenarnya dari ayat-ayat seperti ini ya. Jangan sampai pada saat membaca ayat seperti ini kita salah paham ya, sehingga menyamakan ahlu kitab dengan orang-orang yang beriman. Sama-sama mereka mendapatkan kitab samawi ya. Orang ahlu kitab ini mereka mendapatkan kitab samawi. Kalau orang-orang Yahudi adalah kitab Taurat, orang-orang Nasrani kitab Injil. Nah, kemudian kita umat Islam adalah kitab Al-Quran. Nah, jangan karena sama mendapatkan kitab samawinya sehingga di titik sampai di sini ya, sawa saja ya, sama saja, bukan ya. Tetapi keterangannya di sini adalah mereka pada akhirnya itu masuk Islam, mereka beriman terhadap rukun-rukun iman. Khususnya yang disebutkan di sini adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang merepresentasikan rukun iman itu dengan disebutkan sebagian saja iman pada Allah dan hari akhir. Ini sudah mewakili daripada 4 rukun yang lainnya. Dalam hadis juga seperti itu. Dan di sini juga disebutkan tentang ciri yang sudah kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya. Ciri khairu ummah yang didapatkan oleh umat Islam yaitu beriman, kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan juga mereka ini adalah kaum yang bersegera untuk melaksanakan segala macam bentuk kebaikan. Nah, nanti akan kita bahas ya. Di sini ada latar belakang ya, atau sababun nuzul, sebab turunnya ayat 113. Diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim, kemudian juga oleh Tabrani dan Ibnu Mindah di dalam As-Sahabah, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, tatkala Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'nah atau Sa'yah, ada mengatakan ayahnya Sa'nah atau Sa'yah, ini berbeda dengan Sa'labah yang populer ya, yang memang ada perbedaan khilafiyah. Apakah cerita tentang Sa'labah yang populer itu betul atau tidak, yang mirip ceritanya seperti Qarun ya, yang tidak pandai bersyukur itu. Nah, ini orangnya berbeda ya. Kalau Sa'labah yang populer itu adalah Sa'labah bin Hatib ya. Kalau ini Sa'labah bin Sa'nah atau Sa'yah. Kemudian juga Asid bin Sa'nah atau Sa'yah, ini berarti saudara ya. Kemudian Asad bin Ubaid, ada mengatakan bin Ubaidillah. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi sebelumnya ya, kemudian masuk Islam, dan beberapa orang dari kaum Yahudi yang masuk Islam bersama mereka. Lalu mereka beriman, membenarkan dan berusaha membuat orang lain senang untuk masuk Islam. Maka para pendeta Yahudi dan orang-orang kafir dari kaum Yahudi berkata, tidak beriman kepada Muhammad dan mengikutinya kecuali orang-orang yang jelek dan hina di antara kami. Karena seandainya mereka adalah orang-orang baik di antara kami, maka tentunya mereka tidak akan meninggalkan agama nenek moyang mereka untuk memeluk agama yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Riwayat yang sama juga disebutkan dari Muqatil yang mirip dengan ini ya. Di antara tokoh-tokoh yang kita sebutkan ini, yang paling menonjol adalah Abdullah bin Salam ya. Beliau ini dulunya adalah ya semacam kepala pendeta Yahudi atau rabi ya. Jadi beliau sebagai tokoh yang menjadi rujukan di Madinah dalam persoalan-persoalan agama, dan beliau ini ahli dalam bidang kitab Taurat, sehingga
beliau sangat faham betul tentang ciri-ciri Nabi pada akhir zaman. Jadi sudah sangat faham, sehingga pada saat beliau mendengar ada berita bahwasanya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ini mau datang ke Yathrib, ke Madinah, beliau menunggu-nunggu ya. Kalau kaum muslimin pada umumnya, baik muslimin, muslimat, laki-laki, perempuan, besar kecil, itu menunggu di perbatasan, di pintu gerbang masuk kota Madinah. Sementara Abdullah bin Salam ini naik ke pohon kurmanya yang paling tinggi. Nah, jadi beliau ini punya kebiasaan pada saat masa-masa dulu ya, sebelum masuk Islam itu mengkaji, seperti ada 3 waktu yang beliau bagi dalam hidupnya itu ya. Sepertiga untuk mengkaji kitab Taurat, sepertiga untuk refreshing, untuk istirahat, diantaranya beliau mengelola kebun kurmanya, dan sepertiga digunakan untuk berdakwah, menyampaikan pesan-pesan yang terdapat dalam kitab Taurat ini. Jadi memang betul-betul produktif waktu yang dimiliki oleh Abdullah bin Salam ini. Jadi pada saat naik ke puncak pohon kurma yang tertinggi itu, ditegur oleh buliknya atau oleh bibinya ya, ngapain kamu di sana ya? Nah, kemudian disampaikan, saya menunggu kedatangan Rasul akhir zaman, begini begitu, yang sudah sering diskusi sama buliknya ini atau budenya ya. Nah, saat itu ada teguran ya dari buliknya ini, kalau seandainya Musa bin Imran datang, apakah kamu juga akan melakukan seperti ini? Maka jawaban Abdullah bin Salam, sesungguhnya Rasulullah atau Nabi Muhammad ini adalah masih saudara dengan Musa bin Imran ya, saudara seiman, seagama, sama ajaran agamanya. Ada diskusi lah ya. Nah, jadi pada saat dari kejauhan beliau melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW, beliau bertakbir, Allahu Akbar gitu ya. Jadi bertakbir sebagai wujud kegembiraan Abdullah bin Salam. Nah, pada saat Nabi SAW datang ke Madinah, kemudian disambut berkerumun masyarakat Madinah, maka saat itu Abdullah bin Salam yang belum masuk Islam mencoba mendekat ya. Dan beliau mendengarkan Nabi SAW datang ke Madinah. Pada awal-awal itu ada isyarat ataupun ini ya, semacam himbauan-himbauan dari Nabi SAW, hadits yang sangat populer disampaikan kepada penduduk Madinah. Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Artinya bukan hanya orang-orang mukmin saja ya, tapi seruannya untuk seluruh manusia penduduk Madinah saat itu. Afshus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu bin nasi wan nasuniyam, salatlah. Wasallu bil laili, wasallu bil laili wan nasuniyam, salatlah pada waktu malam, pada saat orang-orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi ini adalah merupakan himbauan-himbauan Rasulullah pada awal-awal datang ke kota Madinah untuk menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian, kemudian saling memberikan sedekah, memberikan makanan, saling silaturahim, dan memfokuskan dalam ibadah, terutama pada malam hari itu. Nah, akhirnya Abdullah bin Salam mendekat kepada Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, masuk Islam, menyampaikan sudah lama mendengar tentang ciri-ciri Rasul akhir zaman. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa namamu? Dijawab, nama saya Husain bin Salam. Maka digantilah Rasulullah oleh Rasulullah pada saat itu, namamu sekarang adalah Abdullah. Jadi diganti dari Husain menjadi Abdullah. Nah, sejak saat itulah Abdullah bin Salam ini resmi ya, setelah masuk Islam berganti nama menjadi Abdullah dan
Beliau sangat senang ya, karena nama ini adalah khusus diberikan oleh Rasulullah pada saat itu. Nah, kemudian beliau merahasiakan keislamannya, mengajak kepada keluarganya untuk masuk Islam semuanya, anaknya, istrinya, keluarga besarnya masuk Islam. Nah, orang-orang Yahudi belum tahu. Nah, ketika suatu waktu beliau bersembunyi ya dari balik pandangan orang-orang Yahudi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana pendapat kalian tentang Husain bin Salam? Nah, diceritakan, dijawab oleh orang-orang Yahudi, beliau adalah orang yang terbaik di antara kami, orang yang menjadi rujukan kami, tokoh kami, pokoknya citranya baik-baiklah. Nah, kemudian setelah itu disampaikan sesungguhnya Husain bin Salam ini sudah mengikuti agama Islam. Mereka nggak percaya. Nah, setelah itu kemudian Abdullah bin Salam muncul, ya saya sudah masuk Islam, begini begitu ya, saya sudah yakin dengan Rasul akhir zaman. Nah, setelah masuknya Islam Abdullah bin Salam ini, citra-citra yang positif yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi ini dihapus ya. Jadi mereka merevisi nama-nama baik yang telah mereka sampaikan tadi, yang sebelumnya mengunggul-unggulkan, memuji-muji Abdullah bin Salam. Setelah ketahuan Abdullah bin Salam masuk Islam, orang-orang Yahudi ini mengingkari dan menyampaikan hal-hal yang negatif tentang Abdullah bin Salam. Inilah ketidakjujuran ya, ketidak fair atau ketidakobjektifan daripada orang-orang Yahudi seperti itu ya. Nah, itu wataknya seperti ini ya. Inilah kurang lebih kisah tentang masuk Islamnya Abdullah bin Salam, yang akhirnya beliau menjadi seorang sahabat mulia yang berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, di riwayat yang lain Imam Ahmad serta para imam hadis yang lain menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya, kemudian beliau keluar menuju ke masjid, dan ternyata waktu itu orang-orang sedang menunggu untuk menunaikan sholat bersama beliau. Lalu beliau berkata, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari para pengikut agama-agama ini yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu seperti ini kecuali hanya kalian. Lalu turunlah ayat 113 sampai dengan 115 di surat Ali Imran. Artinya ini adalah merupakan pujian Rasulullah kepada para sahabat saat itu yang komitmen selalu beribadah bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan menunggu lama pun ya, waktu sholat isya ini ditunggu karena begitu setianya para sahabat ini. Ada riwayat yang hampir sama dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata ayat ini turun berkenaan dengan sholat isya yang ditunaikan oleh kaum muslimin, sedangkan orang-orang selain mereka dari kaum ahli kitab tidak menunaikannya ya, karena mereka belum masuk Islam ya, sehingga tidak menunaikan segala jenis ibadah, ataupun di sini adalah konteksnya sholat yang telah dilakukan oleh kaum muslimin. Berikutnya tentang persesuaian ayat atau munasabah, keterkaitan antara tiga ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang terkandung dalam permasalahan ini adalah lanjutan dari sifat-sifat ahli kitab. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Al-Quran telah mensifati mereka dengan dua sifat. Di antara mereka terdapat orang-orang yang beriman, namun banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian Al-Quran juga menerangkan bagaimana keadaan orang-orang fasik dan nasib mereka. Dalam ayat ini 113 sampai 115, Al-Quran menerangkan keadaan orang-orang yang beriman dari ahli kitab, walaupun di antara mereka hanya sedikit yang masuk dalam agama Islam ya. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun ya. Ada sedikit saja yang mukmin, tetapi kebanyakan mereka masih dalam kekafirannya, dalam kefasikannya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Ahli kitab yang dicela dan dikecam di dalam ayat-ayat sebelumnya, mereka semua tidaklah sama dalam hal kefasikan dan kekufuran.
Akan tetapi di antara mereka ada yang beriman dan ada yang menjadi penjahat. Di antara mereka ada sekelompok orang yang menegakkan perintah Allah, lurus dan istiqomah di atas agamanya, taat kepada syariatnya, mengikuti nabinya, membaca Al-Quran ketika mereka menunaikan sholat mereka di waktu malam, dan memperbanyak tahajud. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hari akhir dengan keimanan yang benar dan sungguh-sungguh, tidak ada keraguan di dalamnya. Mereka menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, bersegera di dalam menunaikan kebajikan-kebajikan dengan penuh semangat, dan mereka mengerjakan amal-amal soleh tanpa ada sedikit pun keengganan atau menunda-nundanya. Mereka di sisi Allah Ta'ala adalah orang-orang soleh yang baik keadaan dan amal perbuatannya. Di sini saya memberi titik tekan ya kepada kalimat yang berwarna kuning ya. Ini yusari'una fil khairat ya. Mereka ini adalah generasi yang senantiasa bersegera di dalam melaksanakan segala macam kebaikan-kebaikan. Dan inilah salah satu di antara rahasia dikabulkannya doa-doa Nabi Zakaria. Jadi sebagaimana telah kita ketahui bersama, Nabi Zakaria ini dalam usia yang sangat tua belum diberikan keturunan, dan istrinya saat itu divonis mandul, tetapi beliau tidak putus asa, terus berdoa, berusaha. Nah, maka saat itulah Allah Ta'ala memberikan respon yang positif ini ya, di surat Al-Anbiya ayat ke-90, fastajabna lahu, maka kami istijabah, kami berikan respon, kami kabulkan doa untuk Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya putra yang bernama Yahya ya. Spesial ya, karena Allah Ta'ala yang memberikan nama langsung dalam Al-Quran ini. Putranya adalah bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya menjadi subur, yang sebelumnya divonis mandul, tetapi Allah Maha Kuasa, tidak ada yang tidak mungkin, maka Allah merubah menjadi istrinya tersebut bisa hamil. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Nah, inilah rahasianya ya. Kenapa Allah mengabulkan doa, mengabulkan keinginan keluarga Nabi Zakaria? Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang bersegera dalam menunaikan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka ini berdoa kepada kami dengan harapan dan kecemasan, dengan optimisme dan pesimisme, dengan roja serta khauf, secara seimbang ini ya, sebagai landasan ibadah ini, roja dan khauf. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka ini orang-orang yang khusyuk, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah ya, merupakan resep supaya Allah Ta'ala memberikan respon terhadap doa-doa kita, itu adalah al-musara'u fil khairat, bersegera untuk menunaikan banyak kebaikan ya. Jadi punya investasi kebaikan yang banyak. Yang pernah saya ilustrasikan ya, seandainya kita punya tabungan di rekening banyak ya, sebagai ilustrasi, kita punya ATM, pergi ke tempat ATM untuk butuh mau mengambil uang berapapun, muncul uangnya keluar sesuai dengan yang kita inginkan, butuh berapa, kalau isi rekening tabungan kita banyak. Tapi kalau isi tabungannya sedikit, nah, sementara kita butuhnya melebihi daripada rekening atau tabungan yang kita miliki, maka ketika dipencet nanti muncul notifikasi
maaf, saldo Anda tidak mencukupi ya. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya ya. Kita doanya macam-macam kepada Allah Ta'ala, tapi investasi kebaikan kita pas-pasan ya. Sebagaimana yang ilustrasi seorang ustadz berjalan ya, motornya mogok karena banyak gembos, terus mampir ke tukang tambal ban. Nah, ternyata ada dialog di situ. Tukang tambal bannya curhat, mengeluh, Ustaz, hidup saya kok nggak pernah gembira, nggak pernah bahagia, apa ini ya. Nah, kemudian ditanya satu persatu, kamu kalau sholat berapa kali sehari ya? Nggak tentu, kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali. Nah, kalau ada azan kamu ke masjid nggak pernah ke masjid. Nah, mungkin sholat Jumat pun hanya beberapa saat saja kalau dia sempat. Terus kamu baca Quran tiap hari nggak pernah ya. Mungkin nggak bisa baca Quran juga. Diruntut satu persatu ibadah-ibadahnya nggak pernah dia lakukan. Loh, kamu melakukan hal-hal yang wajib ini nggak kamu respon, nggak kamu lakukan, loh kenapa kamu mengharapkan hak ya untuk mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan? Ya nggak bisa ya. Jadi investasi kebaikannya minim, maka ya tidak mendapatkan terkabulnya doa-doa tersebut ya. Nah, inilah ya sebagai evaluasi ya bagi kita semuanya ya, untuk ya bukan semata-mata tendensi pragmatisme ya kita dalam beribadah, bukan ya, tapi itu adalah merupakan aksioma ya, ataupun ya merupakan hukum sebab akibat lah ya. Jadi yang penting adalah kita dekat takarrub kepada Allah Ta'ala. Kalau dekat, insya Allah akan diberikan yang terbaik untuk kita, dan yang terbaik kan belum tentu banyak ya, bisa jadi sesuai dengan kebutuhan ya Allah Ta'ala ya. Kita yakin ya Allah Ta'ala akan memberikan apa yang kita butuhkan ya. Belum tentu, tidak semua yang kita inginkan kita dikabulkan, tapi semua yang kita butuhkan insya Allah akan diberikan kalau kita punya investasi kebaikan yang banyak. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dalam hal bersegera untuk melakukan amal kebaikan ini ada nasihat yang bagus ya dari Khalid bin Ma'dan rahimahullah. Idza futiha ahadukum babu khair fal yusri' ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Apabila dibukakan sebuah pintu kebaikan bagi salah seorang di antara kalian, hendaknya dia bergegas melaksanakannya, sebab dia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup darinya. Nah, jadi inilah pentingnya fastabiqul khairat ya. Kalau sudah ada peluang kebaikan dibuka, pintu kebaikan dibuka, segera kita manfaatkan. Karena kita belum tahu kapan pintunya tertutup. Bisa jadi mungkin memang peluang kebaikannya ditutup karena sudah tertutup misalnya donasinya, atau bisa jadi kita yang duluan meninggal, nggak sempat untuk berkontribusi misalnya ya. Ya, kalau dalam konteks sekarang misalnya bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina misalnya, ini kan peluang kebaikan dibuka sekarang ini. Banyak sekali lembaga-lembaga yang memfasilitasi, sangat mudah untuk mentransfer uang yang kita miliki lewat rekening tersebut secara online ya. Ini pintu kebaikan yang dibuka. Belum tentu itu ada, bisa jadi besok, lusa saudara-saudara kita di Palestina sudah dimenangkan Allah Ta'ala misalnya, ataupun bisa jadi besok, atau bahkan nanti kita wafat, Allahu a'lam ya, kita nggak bisa memastikan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui apa yang dilakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia meninggal dunia. Jadi harus bersegera memanfaatkan, membuka ataupun memanfaatkan peluang kebaikan, karena kita tidak tahu kapan pintu kebaikan itu akan ditutup, tidak bisa kita manfaatkan lagi. Nah, kita kembali ke cerita orang-orang
yang sebelumnya Yahudi kemudian masuk Islam ya. Mereka asalnya adalah para rahib ahli kitab seperti Abdullah bin Salam, Asad bin Ubaid, Fa'labah bin Sa'nah dan yang lainnya. Orang-orang yang ayat-ayat ini turun berkenaan dengan diri mereka sebagai bantahan terhadap kaum Yahudi yang memandang bahwa orang-orang dari golongan mereka yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah orang-orang jelek di antara mereka, bukan orang-orang baik dan pilihan. Mereka berpandangan bahwa seandainya orang-orang yang beriman di antara mereka tersebut memang baik, maka tentunya mereka tidak akan beriman dan meninggalkan agama nenek moyang mereka ini hanya timbangan atau ukuran mereka saja ya, parameter yang mereka buat sendiri ya. Yang masuk Islam dianggap tidak cerdas misalnya, ini kan hanya ukuran-ukuran subjektif dari orang-orang Yahudi itu. Semua amal ketaatan yang dikerjakan oleh kelompok ahli kitab yang beriman tersebut, mereka tidak akan dihalang-halangi dari pahala amal mereka tersebut. Pahala tersebut tidak akan hilang di sisi Allah, akan tetapi sebaliknya Allah akan memberikan pahala mereka tersebut secara sempurna dan melimpah ya, dengan syarat mereka sudah mukmin dulu ya. Palang pintunya untuk mendapatkan pahala harus dengan beriman dulu. Cara beriman adalah mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Jadi itulah yang harus mereka lakukan untuk melakukan atau untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, harus masuk Islam dulu. Allah Ta'ala maha menyukuri kebaikan, lagi maha mengetahui siapa-siapa orang yang bertakwa. Tidak ada satu amal pun yang tidak diketahuinya, dan tidak ada sedikit pun pahala orang yang melakukan amal baik yang hilang dan disia-siakan di sisinya. Ini ada titik tekan ya, saya kasih warna yang berbeda supaya menjadi stressing pengingat kita semuanya ya. Ayat akhir ya surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 ini sering sekali kita baca. Hendaknya menjadi spirit perjuangan kita, semangat untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sebiji dzarrah. Dzarrah ini adalah sebuah benda yang paling kecil, bisa diartikan atom atau kalau dulu adalah biji sawi ya. Maka Allah Ta'ala akan mengetahuinya, melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan sebiji sawi atau sebiji atom keburukan ini, maka yarahu, Allah Ta'ala akan mengetahuinya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan tafsirnya ya. Alal abdi an la yazhad fi qalil minal khair. Wajib kepada setiap manusia, khususnya setiap muslim ya, untuk tidak meninggalkan perbuatan baik sekecil apapun ya. Tidak zuhud artinya tidak meninggalkan sekecil apapun kebaikan, an ya'tiyahu ya, supaya dia lakukan kebaikannya, tidak dia tinggalkan. Wala fi qalil minasyarri an yajtanibahu. Dan begitu pula hendaknya menjauhi perbuatan buruk sekecil apapun. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui al-hasanah allati yarhamuhullahu biha, kebaikan mana yang menjadikan Allah merahmatinya dengan kebaikan tersebut, wala sayyi'ah allati qad yaskhatu alaihi biha, dan keburukan mana yang menyebabkan Allah murka kepada kita diakibatkan oleh keburukan tersebut. Nah, jadi inilah ya, kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu justru itulah yang menjadikan Allah ridho, dan justru yang menjadikan wasilah kita mendapatkan rahmat Allah, yang dengan rahmat itulah kita dimasukkan ke surga Allah. Kebalikannya, kita juga tidak boleh meremehkan keburukan sehingga kita lakukan ya, karena kecil, mentang-mentang kecil sehingga kita terjang saja keburukan tersebut, kita langgar. Kita juga tidak boleh berpikiran seperti itu, karena bisa jadi karena keburukan yang kecil itulah justru menjadikan Allah murka
dan dengan kemurkaannya itulah kita bisa dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Ada hadis yang menjadi pengingat ya tentang su'ul adabnya seseorang kepada Allah Ta'ala. Jadi dulu pada zaman Bani Israel itu ada dua orang yang bersaudara, yang bersahabat akrab ya, saling mengingatkan. Nah, yang satu itu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Sering sekali ahli ibadah mengingatkan kepada ahli maksiat untuk meninggalkan kemaksiatannya. Nah, satu saat ahli ibadah ini melihat saudaranya, sahabatnya yang ahli maksiat ini melakukan ibadah. Maka dikatakan aksir, berhentilah kamu dari melakukan maksiat. Nah, mungkin perasaan si ahli maksiat ini kurang enak atau kurang nyaman ya. Dia mengatakan khallini wa rabbi, tinggalkan aku, urusanku bersama Allah. Abu Isa alayya raqiban, apakah kamu diutus untuk mengawasiku? Ya, maka saat itu timbul ketidaksabaran ya, kemarahan daripada orang ahli ibadah, mengatakan dari mulutnya, wallahi demi Allah, la yaghfirukallah, Allah tidak akan mengampunimu. Atau la yudkhilukallahu jannah, Allah enggak memasukkan kamu ke surga. Ini coba ya, ini lisan yang tidak terjaga, spontanitas disampaikan oleh orang ini, mungkin karena marahnya. Maka dua orang ini wafat, meninggal dunia, didatangkan ke depan pengadilan Allah Ta'ala, dihisab masing-masing. Allah Ta'ala akhirnya mengatakan kepada ahlul maksiat, idhab ilal jannah, pergilah kamu ke surga. Allah mengampuni dosa-dosanya, dan Allah mengatakan kepada ahlul ibadah, idhabu bihi ilan nar, masukkan orang ini ke neraka. Nah, ini kan aneh ya, yang ahli maksiat malah dimasukkan ke surga. Karena ini tafsirnya panjang ya, jadi bisa jadi seluruh kemaksiatannya tidak ada dosa syirik dan dia berhusnudzon pada Allah, Allah akan mengampuninya sehingga Allah memberikan ampunan kepadanya dan memasukkan dia ke surga. Sementara orang ini yang ahli ibadah tidak bisa menjaga lisannya, dia su'ul adab, tidak beradab kepada Allah, sehingga mengatakan kalimat yang kata Abu Hurairah perawi hadis ini, dia tanpa sadar dengan kalimat itulah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Jadi dia memvonis kepada Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seseorang, ini kan nggak boleh intervensi kepada hak Allah, kita tidak punya hak. Nah, itu namanya su'ul adab kepada Allah ya. Allah Maha Al-Ghaffar, di antara Asmaul Husna adalah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Kalau seseorang mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, berarti di sini apa? Sok tahu gitu ya. Dia sok tahu kepada urusan Allah, maka Allah tidak ridho dengan etika daripada orang ini dan memasukkannya ke neraka ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah ya yang harus kita waspadai tentang kebaikan keburukan. Bisa jadi justru di situ ada peluang yang bisa menjadikan kita sebab untuk masuk surga atau masuk neraka ya. Nah, kemudian diceritakan oleh Abu Darda, beliau ya seorang sahabi, ya seorang sahabat mulia, ya habbadha naumul aqyas wa iftaruhum kaifa yughbanuna sahrul humqa wa saumuhum ya. Wahai ya, seandainya tidurnya orang-orang yang cerdas, artinya tidak bangun malam ya. Kemudian wa iftaruhum, mereka juga tidak puasa ya pada siangnya. Ini tentunya bukan Ramadan ya, tapi sunnah yang mereka tidak melaksanakan. Kaifa yughbanuna, bagaimana mereka ini tertipu oleh sahrul humqa wa saumuhum, tentang orang yang tidak cerdas, orang yang bodoh, mereka begadang untuk beribadah serta mereka berpuasa ya. Walam mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yakin, ketahuilah sebutir sawi kebaikan dan keyakinan orang yang bertakwa itu lebih agung, a'dhamu wa afdal, lebih agung dan lebih afdal, wa arjahu, lebih berat, min amsalil jibal, daripada segunung ibadah, minal mukhtarin, daripada orang-orang yang tertipu ya. Jadi ini riwayat Imam Ahmad ya. Ini sekali lagi bukan
menjadikan kita malas ibadah, bukan ya. Tetap harus semangat ibadah, tapi harus dibarengi dengan keikhlasan. Tidak boleh ujub, tidak boleh ada perasaan bangga diri dan meremehkan orang yang tidak bangun malam, orang yang tidak hobi puasa, diremehkan, dan kita ujub dengan perbuatan ibadah ini. Nah, karena kalau kita ujub ini nggak ada artinya. Segunung amsal jibal, jibal ini kan jamak jabal. Kalau jabal satu gunung, kalau jibal ini gunung yang banyak. Ibadah yang sangat banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang hurur, orang yang ujub, itu tidak ada maknanya dibandingkan dengan ketakwaan ataupun keyakinan yang ini walaupun mithqala dzarrah tadi ya, min birrin, dari kebaikan yang sekecil apapun, walaupun dia tidak ahli sholat malam, tidak ahli puasa, tapi punya kebaikan yang sekecil apapun, justru itulah yang bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukumnya. Keadilan Allah tidak menghendaki selain memunculkan dan mengangkat orang-orang baik dan pilihan, serta menyingkirkan orang-orang jelek dan jahat. Oleh karena itu, di dalam ayat-ayat ini Allah menguatkan sebutan, pujian dan sanjungan terhadap keimanan orang-orang mukmin yang berasal dari kelompok ahli kitab. Mereka beriman kepada Islam, membenarkan Al-Quran dan meneguhkan pendirian mereka terhadap Islam. Mereka mengerjakan amal-amal soleh, mereka memperbaiki diri mereka, berusaha memperbaiki diri orang lain, dan berjuang melawan dakwah-dakwah kesesatan dan penyimpangan, sehingga mereka berhak mendapatkan gelar orang-orang soleh. Pemberian gelar orang soleh merupakan tujuan dari pujian dan sanjungan terhadap mereka. Hal ini seperti pujian Allah terhadap Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Nabi Dzulkifli dengan menyebutkan sifat kesolehan ini untuk mereka di dalam ayat-ayat yang lainnya ya, di surat Al-Anbiya ayat 86, wa takhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini doa Nabi Sulaiman. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Kita perhatikan ya, ada kata-kata rahmat tidak lepas dari sini. Seluruh kebaikan dan juga peluang-peluang kita dimudahkan untuk melaksanakan yang baik, itu tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah keharusan bagi setiap manusia yang berakal di dalam kehidupan ini, karena sebuah kehidupan tidak akan ada nilainya sama sekali ini tanpa adanya akidah yang benar. Tidak ada peradaban yang benar bagi manusia tanpa adanya amal soleh. Tidak ada peradaban yang benar bagi manusia tanpa adanya amal soleh dan usaha memerangi dan melawan segala bentuk kejelekan dan kesesatan. Orang yang soleh dan beramal baik akan mendapatkan buah pahala amalnya dan akan diberi pahala secara utuh dan melimpah. Ia akan disyukuri oleh Tuhannya dan pahalanya tidak akan diingkari. Dalam sebuah ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut pemberian pahala kepada orang-orang yang beramal soleh sebagai bentuk pensyukuran kepada mereka atas amal baik yang mereka lakukannya. Allah Ta'ala mengatakan, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik ya. Jadi di sini ditekannya adalah obsesi akhirat ya. Dalam ayat lain Allah menyebutkan tentang dirinya dengan sebutan syakirin, zat yang maha mensyukuri. Wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah mensyukuri dan mengetahui. Ini slide terakhir ya, sebagai nasihat pada kita semuanya tentang obsesi akhirat ya. Perbandingan antara pencari dunia versus pencari akhirat. Kata Syekh Al-Utsaimin, yang menakjubkan adalah bahwa barang siapa mencari kehidupan akhirat, kehidupan dunianya ikut menjadi baik. Namun barang siapa yang mencari kehidupan dunia,
maka dunia dan akhiratnya menjadi sempit atasnya ya. Nah, inilah pengingat kita semuanya ya. Kadang-kadang kita lupa ya memberikan nasihat seperti ini kepada anak-anak kita ya. Seolah-olah mereka kita suruh untuk sekolah berpendidikan tinggi setinggi-tingginya dalam rangka supaya bagus dari sisi dunianya ya, dengan berbagai macam fasilitasnya. Padahal sesungguhnya kunci kebahagiaan dunia akhirat adalah kalau kita berobsesi mencari kehidupan akhirat. Tapi kalau hanya obsesinya dunia, maka kehidupan dunia dan akhiratnya menjadi sempit ya, tidak kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keikhlasan niat kepada kita semuanya, bersegera dalam melaksanakan segala macam kebaikan, bersemangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan senantiasa semuanya dilandasi dengan iman yang kuat kepada Allah Ta'ala dan juga kepada rukun iman yang lainnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.